Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, kita memanjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di dalam majelis di mana majelis ini membahas tentang ilmu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam yang bahas Al-Qur'an, bahas tentang hadis. Tidaklah kita membahas suatu perkara atau suatu ilmu kecuali dalamnya ada kitab Allah dan hadis dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lupa kita mengucapkan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mengikuti beliau ke jannah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sesuai tema pada pembahasan pagi hari ini ya, insyaallah kita membahas tentang tafsirnya, tafsir surat Al-Asr ya, di mana surat Al-Asr ini banyak ikhtilaf kalangan para ulama apakah dia madaniyah atau makkiyah. Jelas surat Al-Asr turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Madinah. Ada yang menguatkan juga makkiyah. Wallahu a'lam. Yang jelas keduanya ikhtilaf di kalangan ulama ya, atau berbeda pendapat di kalangan para ulama. Baik. Surat Al-Asr ya, yang artinya apa? Al-Asr waktu ya, atau masa. Al-Asr. Dan surat Al-Asr ini menjelaskan tentang di mana pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas waktu. Yang kedua, menjelaskan keadaan manusia ketika di dunia. Ya, ketika di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 4 perkara. Yang dimana apabila kita menjalankan 4 perkara ini, ya, kita akan selamat dunia dan akhirat. Ya, selamat dunia dan akhirat. Coba kita akan bahas tentang tafsirnya. Tapi sebelum itu, jazakumullahu khairan atas kehadiran antum dalam menuntut ilmu atau majelis ini. Masya Allah, fadilah yang besar sekali. Ya, biasanya
kita ini menuntut ilmunya malam Ahad, ya Pak ya. Dan sekarang Senin malam atau Ahad malam Senin, ya. Karena Senin ini beraktivitas, gitu kan. Kalau misalnya contoh kita hari libur, nah waktu kita luang. Nah, masya Allah, yang fadilah yang besar, ya, untuk mengutamakan menuntut ilmu. Karena di mana apabila untuk menuntut ilmu, nah untuk mengedepankan ilmu daripada apa dunia antum, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan yang banyak, ya. Dan di mana di majelis ilmu ini, ya, antum akan mendapatkan pahala yang luar biasa banyaknya. Dan diangkat kebodohan, ya, dan diangkat kebodohan dari diri antum yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tidak paham menjadi paham. Dan di majelis ilmu juga para malaikat menaungi dengan sayapnya, ya, menaungi dengan sayapnya. Kita sedang dinaungi malaikat, ya, dengan sayapnya. Baik. Surat Al-Asr, ya, ada 3 ayat, ya, surat terpendek, ya, terpendek di Al-Quran. Surat terpendek setelah apa surat Al-Kautsar, ya. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, ada berapa ayat? 3. Surat Al-Asr juga ada 3 ayat. Dan surat yang paling ringkas dan surat yang paling menyeluruh, dari maknanya dan terjemahannya, ya. Kalau misalnya kita lihat terjemahannya, di situ masya Allah, balighah, ya, terjemahannya apa? Menyeluruh, ya, beserta makna-maknanya. Kalau kita lihat tafsirnya, masya Allah, ya, penjelasan dari para ulama. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baik. Wal 'asr, ya, kita mulai dari ayat pertama, wal 'asr. Ya. Boleh kita baca wal 'asri innal insana lafi khusr. Ya, tetapi kenapa kita bacanya wal 'asr? Kita sukun, ya, atau kita berhenti di belakang ro. Karena ini untuk membedakan ayat pertama dan ayat kedua. Kebanyakan kita baca wal 'asri innal insana lafi khusr. Sebenarnya tidak ada masalah. Cuma untuk membedakan ayat pertama dan ayat kedua. Ayat pertamanya wal 'asr, ya. Baik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik. Wal 'asr, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa? Dengan masa. Terjemahannya wal 'asr demi masa atau demi waktu, ya. Kita terjemahkan al-'asr itu waktu atau demi masa. Baik. Wal 'asr di sini, baik. Allah Subhanahu wa taala aqsama Allahu tabaraka wa ta'ala fi hadil 'asr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, ya. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu atau asar. Apa itu asar? Wa huwa taqallubul laili wan nahar. Waktu ini adalah bergantinya malam atau siang atau malam. Ya, waktu ini tempat bergantinya apa? Siang dan malam, ya, begitu. Wa huwa mahallul a'mali ibadi min khairiha aw syarriha. Yang dimana waktu ini adalah tempat amalan-amalan para hamba, ya, baik itu amalan-amalan baik atau amalan-amalan buruk. Baik. Waktu, kalau kita hitung 24 jam, yang dimana manusia seluruhnya mengerjakan amalan-amalan baik dan amalan-amalan buruk. Setiap harinya manusia mengerjakan amalan tersebut.
Dan ingat bahwasannya manusia ini lemah. Nah, dan tidak pernah luput yang namanya dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala membuatkan syariat taubat untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Innal insana lafi khusr. Ya, sesungguhnya manusia itu apa? Sungguh dalam kerugian. Sungguhnya manusia sungguh dalam kerugian, ya, atau di dalam kerugian. Baik. Innal insan. Baik, al-insan di sini jinsul insan, yaitu apa? Manusia. Ya, jenisnya manusia. Baik. Lafi khusr. Sungguh dalam kerugian, ya. Baik. Di situ, sebelum kita masuk lafi khusr, di situ ada lam apa? Lamut taukid, ya, yang artinya sungguh, ya, sungguh di dalam kerugian. An-nasu kulluhum khasirun. Manusia itu semuanya apa? Semuanya merugi. Khusr artinya rugi, ya, merugi. Ya, seluruh manusia merugi. Di dunia atau di akhiratnya. Illa man istathnahumullahu fi hadhihi surah. Kecuali mereka yang Allah kecualikan di dalam surat ini. Wa hum man jama'u sifatin arba'. Dan mereka terkumpul dari 4 sifat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di ayat selanjutnya. Illal ladzina amanu. Yang pertama, ya, manusia seluruhnya merugi. Kecuali 4 manusia. Atau kecuali 4 manusia yang tidak merugi. Yang pertama adalah illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang beriman. Itu apa? Billahi bima amarahum tabaraka wa ta'ala. Itu apa? Beriman kepada Allah apabila apa? Allah memerintahkan kepada mereka. Bil imani bih, untuk beriman padanya. Wa hadza fihi ilm, dan ini apa? Membutuhkan ilmu. Li'anna al-iman la yakunu illa an ilmin wa basiratin. Dan sesungguhnya iman tidak terbentuknya iman kecuali apa? Dengan ilmu dan kecerdasan. Seseorang dikatakan beriman kecuali dia mempunyai ilmu dan apa? Pemahaman atau kecerdasan. Baik. Yang pertama. Yang kedua adalah wa'amilus shalihat. Wa'amilus shalihat. Dan mereka beramal soleh. Mereka mengamalkan amal soleh. Itu apa? Taqarrubu ilallahi subhanahu wa ta'ala. Mereka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengerjakan amalan soleh. Tujuannya adalah taqarrubu ilallahi subhanahu wa ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya satu, untuk beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi anwa'il ibadat, dengan jenis-jenis ibadah, ya, dengan jenis-jenis ibadah. Li ta'atillahi wa ridwanihi subhanahu wa ta'ala, dengan mengerjakan amal-amal ketaatan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini yang kedua. Agar kita tidak merugi di dunia dan akhirat, maka yang pertama kita mengerjakan yang pertama adalah kita beriman pada Allah. Baik. Yang kedua adalah kita mengerjakan amalan-amalan soleh. Ya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat, yaitu apa? Watawasau bil haq.
saling menasihati dan saling menasihati di dalam kebenaran. Baik, itu apa? Bidinillahil ladzi radiyahu li'ibadihi wa syarrahu lahum. Itu apa? Saling menasihati di dalam agama yang Allah Subhanahu wa taala yang Allah ridho. Dan Allah ridho untuk hambanya. Baik, dan yang Allah syariatkan kepada mereka. Saling menasihati di dalam agama yang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jarang sekali. Biasanya orang dinasihati, saling mewasiatkan, terkadang kita tidak menerima. Dan ingatlah bahwasannya kalau kita diberikan nasihat, oleh saudara kita, pada ustaz, oleh siapa? Saudara-saudara kita, walaupun dia bukan ustaz, tetap kita terima. Tetap kita terima, jangan baper. Karena nasihat, ini adalah apa? Adalah senjata paling ampuh untuk menghidupkan hati yang mati. Senjata yang ampuh untuk apa? Menghidupkan hati yang mati. Coba lihat bapak-bapak semua, kalau misalnya contoh hati kita sudah mati, na'udzubillah. Sahabatnya sendiri menasihatkan, dalam kebaikan, di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita apa? Kita tolak. Apabila kita dinasihatkan oleh saudara kita, maka kita ucapkan apa? Jazakallahu khairan atau barakallahu fiik. Semoga Allah bahas kebaikan itu. Semoga Allah apa? Memberikan keberkahan, gitu ya, pada antum. Begitu. Baik. Ini yang ketiga, agar kita selamat dunia akhirat, agar kita tidak merugi dunia dan akhirat. Yang pertama adalah beriman pada Allah. Ya, yang kedua adalah beramal soleh. Yang ketiga adalah saling menasihati di dalam kebenaran, yaitu di dalam agama yang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang terakhir adalah wa tawasau bis sabr. Dan saling menasihatkan di dalam apa? Dalam sabar. Baik. Apa pengertian as-sabr? Sabar itu apa sih pengertiannya? Baik. As-sabr adalah dalam bahasa itu menahan diri. Ya, menahan diri. Dalam istilah sabar adalah menahan diri dari hal-hal yang dibenci. Yang pertama. Yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang menahan diri dari hal-hal yang sifatnya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah menahan diri dari hal-hal atau menahan diri dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa tawassaw bis sabr, yaitu ala taatillah. Sabar itu ada berapa jenisnya? Sabar, kata para ulama, jenisnya ada 3. Ya, macam-macam sabar itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama ala taatillah, yaitu sabar terhadap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa'an maksiatillah. Yang kedua adalah sabar terhadap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wa'ala aqdarillah. Yang ketiga adalah sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, takdir ada 2 macam. Min khairihi wa syarrihi. Takdir itu ada 2. Takdir yang pertama yaitu takdir yang baik. Yang kedua adalah takdir yang buruk. Maka manusia seharusnya bersabar. Bersabar atas takdir yang Allah pilihkan terhadap kita. Begitu.
Yang pertama adalah sabar terhadap taatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tingkatan paling tertinggi, derajat yang paling tertinggi. Dan ini adalah kunci, ya, kunci kita dunia dan akhirat. Dan taat pada Allah Subhanahu wa taala ini susah di zaman sekarang. Ya, susah di zaman yang penuh fitnah. Di mana fitnah harta, fitnah wanita dan fitnah yang lainnya. Ini susah. Ya, hatta yang kita sudah kenal salaf, yang kita sudah kenal sunnah ini, ya, terkadang terfitnah dengan fitnah-fitnah dunia. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan ketaatan pada hati manusia, nah maka selesai sudah. Maka manusia tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nah, ihfadillaha haitsu ma kunta." Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah Allah, nah, dimanapun engkau berada. Jaga Allah Subhanahu wa taala, jaga ketaatan Allah Subhanahu wa taala, ya, menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik, nah, daripada apa? Daripada aktivitas kita, daripada harta-harta kita. Karena selesai sudah. Kalau misalnya contoh, nah, orang itu dicondongkan pada ketaatan Allah Subhanahu wa taala, maka selesai sudah. Maka dia akan istiqomah. Nah, seluruhnya apa? Istiqomah. Begitu. Ini adalah tingkatan paling tinggi dan kita harus apa? Dan kita harus tahu bahwasannya taat pada Allah Subhanahu wa taala wajibun 'ala kulli muslimin. Ya, wajib setiap muslimin. Baik. Yang kedua adalah taat kepada sabar terhadap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang kedua, ya. Taat atau sabar terhadap maksiat Allah. Nah, terkadang manusia lemah, ya. Ada iming-iming untuk melakukan hal ini. Nah, contoh ada godaan syaitan yang datang pada kita. Nah, maka kita harus bersabar, ya, terhadap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwasanya maksiat zulumat. Maksiat ini adalah apa? Kegelapan. Nah, apabila manusia mengerjakan maksiat tersebut, maka yang pertama Allah Subhanahu wa taala akan memberikan titik hitam di dalam hatinya. Ala qulubihim. Allah Subhanahu wa taala memberikan titik hitam di dalam hatinya. Semakin mengerjakan banyak maksiat, semakin banyak mengerjakan maksiat, maka titik hitam itu akan memenuhi hatinya. Hati ini diibaratkan kertas yang putih, ya. Apabila manusia tersebut mengerjakan suatu maksiat, maka hati apa? Akan dihitamkan oleh titik-titik tinta. Akan dihitamkan Allah Subhanahu wa taala dengan maksiat tersebut. Bagaimana cara menghilangkan titik hitam di dalam hati kita? Maka yang pertama kita adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Yang kedua adalah apabila dosa tersebut adalah kezaliman, maka seharusnya kita meminta maaf kepada siapa? Kepada orang yang kita zalimi. Apabila dia ridho, apabila dia ikhlas dengan kezaliman yang kita perbuat, maka alhamdulillah selesai. Ya, yang ketiga adalah selalu mengerjakan amal-amal kebaikan. Ya, dengan kita mengerjakan amal-amal sayyi'ah, mengerjakan amalan-amalan yang buruk, maka harus ditimpa. Maka harus ditimpa dengan amalan-amalan kebaikan. Baik, yang terakhir adalah wa'ala aqdarillah. Dan kita sabar terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka ini adalah tingkatan yang ketiga. Kita insya Allah sabar semua, ya Pak, ya. Misalnya contoh kita melihat teman kita punya mobil, kita enggak. Kita miskin, teman kita kaya. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini insya Allah kita sabar semua. Terkadang kita ada hasadnya, begitu. Ya, terkadang kita ada hasadnya kepada teman kita. Maka kita harus bersabar. Kita harus bersabar dan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala suatu yang terbaik. Ya, suatu yang terbaik.
Lihatlah para sahabat, ketika mereka mempunyai harta, ketika mereka memiliki harta yang banyak, Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka orang kaya semua. Mereka orang kaya semua. Tetapi mereka tidak pernah melihat satu sama yang lainnya, ya. Dan mereka bersabar di atas takdir yang Allah berikan pada mereka, ya. Dan para sahabat yang lainnya, dan mereka selalu hasad terhadap amalan-amalan yang mereka kerjakan. Contoh misalnya Abu Bakar mensedekahkan, ya, menginfakkan hartanya, seluruh hartanya, tidak tersisa harta yang di dapur, untuk apa? Perang waktu itu, ya, untuk perang diserahkan pada Rasulullah SAW. Umar melihat, ya, Umar tidak melihat harta yang diberikan, tetapi apa? Umar melihat amalan-amalan, ya. Umar melihat apa? Ajrnya, ya, imbalannya. Akhirnya apa? Umar menyerahkan setengah hartanya. Ingin apa? Ingin mendahului Abu Bakar, tapi tidak bisa. Tidak bisa. Maka dari sini, ya, kita simpulkan bahwasannya kita harus bersabar atas takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, bentuk wajah kita, ya, warna kulit kita. Dia tidak perlu minder, ya. Dan apapun yang kita punya, ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Ada 5 kiat untuk kita bisa bersabar, ya, 5 kiat agar kita bisa bersabar dan menerima seluruh apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita bisa melihat pilihan Allah. Yang pertama, kita melihat pilihan Allah Azza wa Jalla, yang dimana Allah itu pasti akan memberikan pilihan kita yang terbaik. Allah akan memilih pilihan yang terbaik untuk kita. Itu yang pertama, agar kita bisa bersabar. Yang kedua adalah mengingat bahwasannya musibah yang Allah berikan kepada kita itu dapat menghapuskan dosa. Musibah yang diberikan kepada kita, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa menghapus dosa kita. Baik. Yang ketiga adalah memandang musibah yang ditimpakan pada kita, agar kita selalu bersyukur atas pemberian pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ya, kita memandang atau kita melihat musibah yang ditimpakan pada kita. Contoh musibah kita, ya, contoh kecil aja, ya, mobil kita ditarik, ya, mobil kita ditarik oleh bank, contoh, ya, mobil kita ditarik oleh bank, atau mobil kita hilang, dicuri. Tiba-tiba ada kabar bahwasannya apa? Dapat musibah lagi, saudara kita rumahnya yang kebakar, ya, contoh rumahnya yang kebakar. Kita melihat musibah kita, oh, alhamdulillah musibah kita ringan daripada musibah saudara kita. Maka dari situ kita melihat musibah yang lainnya, ya, musibah kita ditimpakan, oh, masya Allah besar, ya, subhanallah besar musibah kita. Tetapi musibah saudara-saudara antum lebih besar, begitu. Maka di situ kita bisa bersabar dan kita bisa bersyukur. Bahkan kita bisa bersyukur atas musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah kita melihat akibat musibah tersebut. Kita bisa melihat akibat musibah tersebut, ya. Akibatnya apa? Yang pertama, kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bisa selalu bersyukur atas musibah tersebut. Yang ketiga adalah dengan datangnya musibah tersebut, kita bisa selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu beristighfar. Apa arti istighfar? Istighfiru, minta ampun, ya. Baik.
Ya, selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya kita masih jaya-jayanya ya. Nah, HP bagus, semuanya bagus, kita jarang istighfar. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul sekaligus apa? Nabi. Rasul sekaligus nabi, ya, sekaligus apa? Panglima perang dan sekaligus yang membukakan kunci pintu surga. Rasulullah SAW. Tetapi apa? Rasulullah SAW tidak luput untuk berzikir kepada Allah. Ya, salah satunya adalah Rasulullah SAW selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali dalam sehari? 70 kali. Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih 70 marrah. Atau yauman 70 marrah. Sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya sebanyak berapa kali? 70 kali dalam sehari. Ingat Pak, Rasulullah SAW dijamin masuk surga, dosanya diampuni yang lalu dan dosanya diampuni yang datang. Tetapi Rasulullah SAW tidak pelit. Dan Rasulullah SAW selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu menunjukkan rasa syukurnya adalah beristighfar. Setiap harinya 70 kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikuti Rasulullah SAW. Ya, kita ikuti. Kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang ditimpa kepada kita. Yang kelima adalah mengingat balasan sabar tersebut. Ya, mengingat balasan sabar tersebut. Yang kita sabar, dengan sabar yang baik, kita akan diberi apa? Yu'tihi ajran 'azima, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ajr. Yaitu apa? Berupa balasan kebaikan-kebaikan. Dan kita akan diberikan keberkahan. Ya, kita akan diberikan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir sabran jamila." Ya, bersabarlah engkau dengan sabar yang baik atas seluruh musibah-musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita kecuali satu. Allah itu sayang kepada kita. Allah itu apa? Ingin melihat kadar keimanan kita. Sampai mana? Sampai mana? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah agar kita bisa bersabar. Begitu, Pak. Baik. Di sini yang disebutkan sabar. Sabar, dan ridho itu ada bedanya. Di situ ada kata sabar, dan sabar ini mempunyai apa? Sinonim, yaitu ridho. Tetapi para ulama mengatakan sabar dan ridho itu berbeda. Apa perbedaannya? Yang pertama, sabar itu adalah menahan rasa sakit. Menahan rasa sakit. Akibat apa? Akibat marahnya atau akibat emosinya seseorang, begitu. Sedangkan ridho, yaitu dia itu rela, ya, rela secara utuh, ikhlas secara utuh di dalam hatinya. Sebagai contoh, ada manusia atau orang, kehilangan motor. Dia apa? Dia rela motor hilang, tidak apa-apa lah, gitu. Itu dunia. Itu orang yang ridho. Sedangkan orang yang sabar bisa menahan sakit, ya, masih merasakan sakit, tapi dia menahan, begitu ya. Contoh HP-nya hilang, ya, qadarullah HP-nya hilang. Dia sakit hati, ya Allah hilang. Atau sendalnya aja pas Jumatan hilang. Sakit enggak? Emosi enggak? Marah-marah, begitu Pak ya. Cuma dia masih menahan. Bisa menahan, alhamdulillah. Dan begitu. Dan ridho, dengan kita ridho dengan barang kita yang hilang, maka akan terciptalah rasa syukur. Akan tercipta rasa syukur. Ada nggak Pak yang begini Pak? Ada nggak Pak misalnya barang kehilangan kita apa? Alhamdulillah. Berat Pak ya? Sangat berat. Coba lihat Syu'bah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Ketika anaknya Zubair, anaknya apa? Syu'bah, ketika menziarahi
di kerajaan begitu Pak ya, kerajaan daerahnya. Nah, Syu'bah mendatangi raja tersebut beserta anaknya. Anaknya bilang, wahai abah, saya ingin melihat kuda kerajaan. Kata Syu'bah, silakan. Nah, silakan. Akhirnya apa? Anaknya melihat kuda, entah kenapa tiba-tiba anaknya apa? Ditendang ya sama kuda kerajaan, ya, sehingga apa? Meninggal dunia. Lalu apa? Reaksi Syu'bah, orang soleh ini, akhirnya Syu'bah apa? Langsung memandikan anaknya tanpa rasa apa? Tanpa rasa sakit, ya kan? Biasanya kalau kita kehilangan saudara kita atau kehilangan keluarga kita pasti apa? Sakit ya Pak ya. Hatta kita apa? Sampai mencakar-cakar muka kita, ada nggak gitu? Sampai ngamuk begitu kan? Nggak terima begitu kan? Tapi Syu'bah enggak. Anak kesayangannya, anak satunya laki-laki, anak satu-satunya ya, yang laki-laki. Semua anak-anaknya perempuan semua, cuma satu yang laki-laki. Nah, qadarullah anaknya meninggal di tendang kuda, ya. Akhirnya apa? Syu'bah yang mengampai, ya. Syu'bah yang menguburkan begitu. Dengan hal tersebut apa? Syu'bah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada rasa nangis sekali, enggak ada rasa sedih sama sekali. Ya, begitu orang soleh. Setelah itu Syu'bah menimpa musibah lagi, yaitu apa? Terkena penyakit yang dimana penyakit ini nggak tahu obatnya, belum ada obatnya zaman tersebut. Yang dimana penyakit ini bisa membusukkan kakinya, ya, entah jenis penyakit apa atau virus apa, yang jelas kakinya bisa busuk, begitu. Akhirnya apa? Syu'bah radhiyallahu anhu atau rahimahullah, diangkat menuju tabib. Kata tabib tersebut ini tidak ada obatnya kecuali apa? Amputasi. Kata Syu'bah apa? Alhamdulillah. Walaupun apa? Diamputasi, tetapi apa? Wallahi saya tidak pernah melangkahkan kaki ini menuju ke tempat maksiat. Akhirnya apa? Kakinya diamputasi. Amputasinya nggak pakai bius. Ya, kalau sekarang alhamdulillah pakai bius, diamputasi, dipotong, selesai. Zaman dulu nggak ada bius. Zaman dulu pakai apa? Pakai khomer, ya, ada khomer disuruh minum, mabuk dulu kan, mabuk, berentak kita udah selesai, diamputasi selesai, nggak terasa. Tetapi ini enggak, ya. Syu'bah tidak mau meminum khomer tersebut, akhirnya apa? Syu'bah diamputasi dengan cara sadar. Sholat 2 rakaat, selesai. Habis itu apa? Syu'bah setelah diamputasi kakinya, setelah potong, habis itu apa? Disuruh agar darah berhenti itu celupkan minyak panas, terus dapat dihentikan begitu pakai besi, ya, atau digoreng lah begitu ya dagingnya biar terhenti darahnya. Ketika itu apa? Syu'bah dicelupkan kakinya ke minyak panas, akhirnya apa? Syu'bah pingsan, ya. Dari situ Syu'bah tidak kuat dan pingsan karena menahan rasa sakit dan panasnya minyak goreng tersebut. Dan Syu'bah mendapatkan musibah tersebut, musibah yang besar. Tetapi seseorang datang setelah Syu'bah dan bercerita tentang musibah yang lebih parah lagi dari Syu'bah. Akhirnya apa? Syu'bah bisa bersyukur atas kisah yang disebutkan apa? Yang disebutkan orang tersebut, bahwasannya anaknya hilang dimakan serigala. Akhirnya tadinya sebelumnya dia membawa rombongan, ya, istri-istrinya, anak-anaknya, ya. Tiba-tiba apa? Dia melewati wadi, ya, wadi itu lembah. Tiba-tiba banjir bandang datang, menyapu semuanya, kecuali yang selamat dia dan anaknya masih bayi. Kata orang ini bercerita dengan Syu'bah. Baik, ketika itu apa? Anak yang bayi ini diletakkan, dia mau buang hajat. Pas buang hajat, dia mendengar anaknya menangis, ya, anak bayinya menangis. Dia lihat bahwasannya apa? Anaknya dimakan serigala. Ya, sudah disapu banjir, semuanya hanyut, ya, harta-hartanya hanyut, istrinya hanyut, anak-anaknya hanyut. Sisa anak satu ini masih bayi ini dimakan serigala pula. Udah nggak ada apa-apa lagi. Habis itu apa? Dia lumpuh dan dibawa ke dalam kerajaan, begitu, dan bercerita dengan Syu'bah. Akhirnya Syu'bah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas sabarnya. Ternyata apa? Ada musibah yang lebih besar dari Syu'bah, begitu.
Nah, dari buah sabar ini kita bisa mengambil simpulan bahwasanya sabar, nah ini adalah suatu menahan diri dari ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sayang pada kita, Pak. Nah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kecuali Allah sayang pada kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alhamdulillah, tafsir surat Al-Asr, yang ringkas ini, kita selesaikan dan insyaallah kita cukupkan, kajian pada pagi hari ini. Jazakumullah khairan, atas kehadirannya, di majelis ilmu yang kita cintai ini. Insyaallah kita akan membahas kembali ilmu-ilmu yang lainnya, pertemuan yang akan datang, insyaallah jika Allah mengizinkan. Baik. Apabila ada pertanyaan langsung Pak ya, dan di sini. Insyaallah kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang bersama. Jazakumullah khairan katsiran. Baik. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Ada perkataan anak, perbuatan anak yang menyinggung antum semua, anak mohon maaf kepada Allah, anak mohon ampun. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.